Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi sumber energi tidak dapat diperbarui. 1. Minyak bumi. Kumpulan titik-titik minyak yang masih berwujud lumpur hitam dan belum dapat dimanfaatkan secara langsung disebut sebagai minyak mentah atau crude oil. Supaya dapat dimanfaatkan, minyak mentah tersebut harus diproses melalui proses pengolahan dalam 2 tahap. A. Pengolahan tahap awal atau primary proses. Pengolahan tahap awal dilakukan melalui proses distilasi bertingkat yang dilakukan berkali-kali agar dapat menghasilkan fraksi produk sesuai dengan perbedaan individu. Secara umum, proses distilasi ini dibagi menjadi 5 fase, yaitu sebagai berikut. 1. Fraksi pertama, menghasilkan gas yang memiliki titik didih 25% Celcius. Gas hasil distilasi kemudian dicairkan kembali dengan menurunkan suhu di bawah 25% Celcius. Gas ini disebut dengan liquid petroleum gas atau LPG, yang disebut digunakan sebagai bahan bakar kompor dan las serta jenis-jenis pembakar lainnya. 2. Fraksi kedua menghasilkan nafta. Produk ini tidak dapat dimanfaatkan, tetapi harus melalui pengolahan tahap kedua hingga menjadi bensin atau gasoline dan produk petrokimia lainnya. 3. Fraksi ketiga menghasilkan kerosin dan aftur. Minyak tanah atau kerosin merupakan bahan bakar kompor yang saat ini sudah jarang ditemui, sedangkan aftur merupakan bahan bakar pesawat terbang. 4. Fraksi keempat menghasilkan solar sebagai bahan bakar mesin diesel dan berbagai mesin keperluan industri. 5. Fraksi kelima menghasilkan residu yang dapat diolah menjadi berbagai produk, yaitu sisa destilasi berupa aspal dan lilit. B. Pengolahan tahap kedua atau secondary proses. Proses pengolahan tahap kedua antara lain sebagai berikut. 1. Perengkahan atau cracking, yaitu proses perubahan struktur kimia senyawa hidrokarbon. 2. Proses ekstraksi, yaitu pembersihan produk menggunakan pelarut untuk memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. 3. Proses kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk melalui perbedaan titik leburnya. 4. Pembersihan atau treating, yaitu pembersihan dari kontaminasi kotoran dengan cara menambahkan soda kaustik, tanah liat, atau hidrogenasi. 2. Batu bara. Menurut teori in situ, batu bara terbentuk dari pepohonan yang mati, tetapi tidak mengalami pembusukan secara sempurna. Pada umumnya, batu bara terbentuk di hutan basah atau rawa-rawa. Sisa jasad tumbuhan terakumulasi menjadi sedimen organik. Proses terbentuknya batu bara terjadi melalui 2 tahap, yaitu tahap geokimia dalam proses penggambutan dan tahap geokimia dalam proses pembatubaraan. Melalui proses tersebut, batu bara terbentuk dalam berbagai tingkat kematangan. 2. Pengolahan batu bara. Pengolahan batu bara bertujuan membersihkan kotoran karena keberadaannya pengotor menyebabkan turunnya nilai kalor atau panas batu bara. Secara umum, pengolahan batu bara melalui 3 tahap, yaitu persiapan atau preparation, pemisahan, dan dematering. 1. Persiapan, yaitu proses persiapan yang dilakukan untuk mengurangi ukuran butir-butir batu bara sesuai ukuran penggunanya. Pengurangan ukuran butir biasa dilakukan dengan alat pemecah atau crusher atau penggiling. B. Pemanfaatan energi batu bara. Pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi bahan bakar mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring kemajuan teknologi pada bidang energi tambang dan mineral. Beberapa pemanfaatan batu bara diantaranya sebagai berikut. 1. Bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. 2. Pemanfaatan pada industri semen. 3. Briket batu bara. 4. Dimethyl ether atau DME.
5. Batu barat air. Sekian dari kelompok 3. Kalau ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.